arahnya sebetulnya diarahkan kepada lahan-lahan kawasan hutan yang memang terbuka, yang kosong, gitu ya. Itu sepanjang tidak mengganggu fungsi atau manfaat daripada pengusahaan atau pemanfaatan hutan itu, why not gitu ya. Karena sebetulnya agroforestry ini pun dengan tambahan tanaman tadi, tanaman pangan, tanaman ya kebun-kebun campuran lah, kemudian obat-obatan, itu ada penelitian yang bisa meningkatkan karbon tanah sampai 20%. Nah, ini manfaat ini sebetulnya bisa mengurangi emisi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim juga. Gitu. Ya. Nah, tinggal sekarang yang dicegah adalah jangan sampai mengkonversi hutan alam yang ada atau hutan tanaman yang ada. Seperti kemarin banjir di Sumatera itu, kami juga menyarankan bahwa sawit bisa dikombinasikan dengan sistem agroforestry tanpa harus merusak hutan. Tapi kalau sudah mengonversi hutan alam, ini masalahnya. Itu yang menjadi tadi masalah ekstensifikasi, ekspansi ya. Ekspansi, pertanyaan jadi timbul, kenapa tidak intensifikasi? Padahal intensifikasi belum dilakukan, misalnya permasalahan sawit. Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dalam Suara dari Rimba. Kali ini kita akan membahas mengenai agroforestry. Agroforestry itu sebuah peluang atau sebenarnya ancaman bagi kelestarian hutan. Saya ada kehormatan bersama Pak Dr. Hari Santoso, pengamat agroforestry. Selamat pagi Pak Hari. Pagi Pak Agus. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai agroforestry. Pak Hari, saya baru membaca ini buku yang diterbitkan oleh Tropenbos Indonesia. Tropenbos Indonesia memperkenalkan agroforestry intensif. Jadi dalam buku itu disampaikan argumen-argumen mengenai apa sih keunggulannya agroforestry, ya. Bahkan di hasil riset mereka, ya, dan berbagai riset itu kontribusi pendapatan dari agroforestry terhadap masyarakat yang menerapkan agroforestry itu cukup tinggi. Dari total pendapatan keluarga itu antara 50 sampai 60 bahkan 64% itu kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Cukup besar itu kan. Nah, tetapi nanti kita lihat juga Pak, karena presentasi ini sifatnya relatif gitu kan. Nah, kalau dia di kelompok miskin, maka itu presentasi itu menjadi sangat berbeda nanti dengan kelompok yang lain. Yang kedua juga bahwa dengan agroforestry itu ekologi terjaga. Ya. Yang ketiga itu bisa menjadi instrumen dalam adaptasi atau mitigasi perubahan iklim. Nah, tujuan daripada agroforestry intensif ini adalah satu, meningkatkan produktivitas, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga adalah merespon perubahan iklim. Tujuannya mulia lah, saya kira itu semua orang pasti setuju kita. Nah, apa instrumen gitu? Apa instrumen untuk membangun agroforestry yang intensif itu? Yaitu dengan input teknologi. Nah, kita
kita setuju lah. Teknologi itu pasti akan mendongkrak ya. Menggeser, kalau dalam istilah ekonomi kan menggeser kurva kan gitu, menggeser kurva. Kemudian pasar, dia akan kaitkan dengan pasar. Selain itu juga terkait dengan kelembagaan. Jadi dalam pandangan penulisnya ya, Treppenbos ini, itu seolah-olah agroforestry ini masih miliknya sektor kehutanan gitu. Jadi sektor lain ini belum punya concern lah, sehingga ini perlu kelembagaannya ini harus disinergikan gitu. Nah, kira-kira itu isi bukunya. Nanti teman-teman yang mau pelajari lebih lanjut ya, bisa cari bukunya lah gitu. Nah, Pak Hari, dalam konteks agroforestry ini kan sebenarnya titik kompromi ya antara dua kepentingan. Satu sisi adalah kepentingan menghasilkan public goods. Ini jasa besar yang dibutuhkan atau menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Yang sisi lain adalah kebutuhan private goods, atau kita sebut barang-barang yang komersial lah gitu. Nah, ini agroforestry kan berupaya menyeimbangkan dua ini sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik kan gitu. Nah, battlefieldnya di mana? Battlefieldnya adalah soal alokasi penggunaan lahan. Ya, alokasi penggunaan lahan. Nah, sehingga di satu sisi ya, orang yang ingin mempertinggi produksi private goods itu sekarang ini masih orientasinya adalah ekspansi. Jadi konversi ya. Konversi hutan ya menjadi kebun, menjadi pertanian gitu kan, kalau konteksnya agroforestry kan seperti itu. Nah, kita harus kembalikan kepada konteks hari ini ya. Karena agroforestry itu kira-kira, walaupun secara tradisional ya, kita akui agroforestry itu local wisdom ya, karena sudah dari dulu ada orang Kalimantan pakai tembawang dan segala macam gitu kan. Tetapi dipopulerkan atau introduksi oleh pemerintah itu sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an bangsa Indonesia ini masih memiliki kemewahan barang publik. Hutannya masih luas gitu kan. Penduduknya juga baru sekitar 80 jutaan ya, 90 juta. Jadi lahan masih banyak, hutan masih banyak. Hari ini kondisi sudah berubah ya. Total daratan Indonesia, luas daratan Indonesia itu kan 187 juta ini kalau kami ambil data dari kementerian. Sementara penduduk itu 280 juta atau bahkan lebih. Jadi rasio lahan atau rasio per kapita lahan itu sudah sangat kecil, hanya 0,8 hektar per orang gitu kan. Nah, sedangkan pertumbuhan penduduk itu juga sebenarnya bukan hanya menuntut pertambahan produksi pangan ya, produksi barang privat, tapi juga menuntut pertumbuhan jasa lingkungan kan gitu. Nah, sekarang tutupan hutan kita itu masih 95 juta hektar. Artinya 1 hektar hutan
itu harus menopang kebutuhan 2 orang. Ya, ini nanti akan terus menurun, artinya kapasitas hutan ini nanti pasti akan ada satu titik yang tidak boleh dilampaui, dan itu ini anunya. Nah, ini konteksnya ya, konteks pembicaraan kita. Nah, Pak Hari sebagai pengamat mungkin bisa kita dikasih pencerahan. Ini konsep agroforestry ini sebenarnya bagaimana sih mulanya, itu idenya itu apa gitu kan? Silakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih, bagus. Ya, jadi agroforestry ini dulu zaman lampau itu dikenal sebagai Wanatani. Wanatani Itu sudah masyarakat tradisional, masyarakat adat di Indonesia pun zaman itu sudah menerapkan itu. Intinya adalah bagaimana mereka bisa hidup memenuhi kebutuhan pangan. Waktu itu hutan masih luas sekali, dan mereka kebutuhannya adalah pangan, kayu bakar, obat-obatan, perumahan ya, perumahan dan siasnya. sandang papan pangan. Jadi itu kemudian sudah secara alami mereka menerapkan pola-pola Wanatani pada waktu itu. Dan tahun 70 itulah mulai ditetapkan itu ya, dibentuk ICRAF itu ya, jadi Pusat Agroforestry Dunia ini tahun 70-an. Sehingga bagaimana mempelajari untuk setiap negara bisa memahami lebih dalam mengenai agroforestry masing-masing negara. Tentu di Jerman, di Eropa itu lebih lama lagi konsep agroforestry sudah jalan. Nah, waktu itu dengan terbentuknya ICRAF itu dipelajarilah secara ilmiah modern gitu ya, bagaimana modernisasi konsep agroforestry ini sehingga bisa mengambil manfaat dari semua aspek untuk kepentingan private goods, kemudian public goods dan sebagainya. Sehingga waktu itu dirumuskanlah agroforestry ini. Apa sih agroforestry itu sebetulnya? Dia adalah memadukan atau mengintegrasikan ya tanaman kehutanan dan tanaman pertanian, tentu ada perikanan, ada peternakan dalam hamparan lahan yang sama dengan konsep pengelolaan yang praktis gitu ya. Dan tadi local wisdom di sekitarnya gitu ya. Jadi artinya praktis dan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi lingkungan setempat gitu. Nah itu konsep agroforestry yang kemudian menjadi public kesepakatan publik lah, bahwa kalau sama dia kalau kita Pak Ari, kalau kita anggap ini agroforestry adalah sebuah instrumen. Nah, sehingga sistem dan metode lah. Betul. Sehingga ini adalah tujuannya untuk menjawab satu permasalahan. Jadi permasalahan pada waktu itu dirumuskan sebagai apa gitu. Nah, tadi melanjutkan pendekatannya agroforestry ini ada beberapa pola ya. Satu, kalau dari aspek pola tanamnya itu yang kita sebut spatial arrangement ya. Spatial arrangement ini adalah mengatur pola penggunaan ruang ya. Dan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini tanaman tahunan, tanaman hutan itu tanaman tahunan lah. Kemudian dengan tanaman setahun dan tanaman semusim. Jadi annual crop. Ini pada batas-batas luar itu ditanam tanaman tahunan, di tengahnya tanaman semusim atau pangan dan seterusnya ya. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua bisa buat larian tanaman tahunan, kemudian tanaman semusim, tanaman tahunan lagi, tanaman semusim. Itu kalau di kehutanan mirip silin lah. Ya, silin itu sistem atau blok-blok Pak. Jadi tanaman tahunan ngeblok, tanaman semusim ngeblok juga, pangan ngeblok itu. Nah, atau campur, jadi mix, jadi di tengah-tengah ini semua dicampur aduk. Itu pola spatial arrangement dan posisi
Nah, ada yang disebut time sequence. Time sequence itu sekuen waktu. Ya, ya, Kita ambil contoh peladang berpindah. ya, Sistem peladang berpindah itu kan dia nanam ya. tanam pangan, tanaman tahunan, tanam bareng-bareng, kemudian Ya, setelah ini nanti ada ini pindah dia. kalau di Pindah ke area lain. di kehutanan siklus tebang. Siklus tebang. Ya, Tapi bisa ada juga yang dia nanam tanaman semusim secara berbeda waktu. Itu ada. Setelah tanam selesai tanam tahunan di tempat yang sama. Setelah ini selesai ini gitu. tapi itu untuk menjawab apa persoalan apa sebenarnya? Kalau peladang berpindah ini yang negatif sebetulnya. Negatif. Oke. Jangan sampai pola seperti ini yang dipakai. Oke. Kalau dia pindah, nanam ini, pindah lagi, pindah lain, itu kan jadi merambah yang lain. Oke. Berarti Atau itu jasa tadi public goods Ya. dengan pola peradangan berpindah itu menurun sangat besar kan gitu. betul. Oke. Atau pola yang ketiga itu hanya disebut produk utama. Jadi produk utama itu kayu bakar dengan pangan atau tanaman kayu bayam dengan tanaman obat-obatan dan sebagainya, itu ada berdasarkan pola produk. Jadi ada tiga besar itu yang digunakan. Nah, sebetulnya agroforestry itu diharapkan manfaatnya adalah justru untuk mencegah terjadinya peladang berpindah tadi. Sebetulnya dari konsep tadi yang disampaikan itu, bagaimana melestarikan hutan itu dibangun agroforestry itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau agroforestry di kawasan hutan, ini pertanyaan. Nah, itu kan gini Pak Hari. Ide yang bagus, Ya. kebijakan yang bagus, itu tidak selalu direspon sesuai dengan tujuan, gitu kan ya. Karena responnya itu pasti adalah diterjemahkan sesuai dengan kepentingan nah orang itu kan gitu kan. Nah, ini perkembangan sekarang ini gitu kan. Kalau dulu kan idenya mau menyelamatkan hutan, ya, tidak mengorbankan fungsi untuk sandang papan pangan itu kan. Nah, sekarang dengan kebijakan misalnya perhutanan sosial, ini kan beda Pak. Kalau dulu lahan kritis, ya kan, dihijaukan dengan teknik agroforestry. Nah, sekarang dengan pola perhutanan sosial ini gimana nih Pak Hari ini? Apakah ini penyimpangan dari ide semula atau inovasi? Iya Pak. Jadi kalau saya sebut agroforestry ini sebenarnya pendekatan integrated farming system. Jadi sistem pertanian terpadu itu ya. Bagaimana ini bisa jalan tanpa ada mengorbankan sektor-sektor yang lain, katakan kehutanan. Kita telah dulu Pak dari sisi kehutanan. Dulu ada pakar IPB yang meneliti bahwa produktivitas lahan hutan itu kalau dinilai ekonomikan itu hanya sekitar Rp400 per meter persegi Pak. Itu private goods. Ya, hutan tanaman ya. Ya, sama-sama private lah ini. Enggak, artinya itu produksi barang-barang komersial. Betul. Ya kan, barang-barang komersial. Kemudian yang kedua, kalau sawah itu sekitar 1.500 atau 1.400. Yang ketiga, sawit. Sawit itu sekitar 3.800 per meter persegi ya, sama per meter ya kita lihat ya. Ya. Kemudian yang tinggi itu sebetulnya perumahan. Nah, perumahan itu tinggi. Perumahan itu sampai Rp40.000 per meter persegi. Artinya produktivitas lahan ya, kita bilang produktivitas lahan. Ada yang lebih tinggi lagi hortikultura. Hortikultura itu bisa tinggi tuh di atas itu. Nah, agroforestry bagaimana gitu? Dari aspek itu sebetulnya yang mau dibandingkan adalah produktivitas lahan perluas areal kan. Ya. Nah, tadi saya menyampaikan itu karena kami ingin membandingkan istilahnya land equivalent ratio gitu ya, antar berbagai penggunaan. Sehingga kalau dilihat dari sisi ekonomi seperti itu, maka produktivitas lahan hutan ini masih banyak yang idle.
Contohnya begini, izin usaha pemanen hutan kayu, itu aktivitas itu hanya ada di blok tebangan saja. Ya. Yang lain itu sepanjang tidak mengganggu ya fungsi atau tujuan dari pemanfaatan hutan itu, seperti digambarkan di dalam, saya kira, Peraturan Menteri LHK nomor 8 2021 sudah menguraikan juga itu. Tidak merubah manfaat usaha kehutanan. Jadi tetap bisa diintegrasikan di situ, sehingga dalam sela-sela tanaman hutan itu, saya kira di Jawa juga sudah berjalan lama itu Pak. Perhutani itu kan ada tumpang sari, ada malu, ada mamak, itu sebenarnya tumpang sari, saling tidak merugikan ruang tumbuh. Nah, sehingga dengan demikian maka produktivitas lahan ini bisa meningkat. Maksudnya untuk hutan dan untuk pertanian ya. Pertanian saya kira bisa juga untuk perikanan ya, yang kita sebut Wanamina. Kemudian atau silviculture untuk rumput-rumput, atau agro silviculture pertanian rumput, pakan ternak dan perhutanan. Ini juga aspeknya bisa, spektrumnya luas. Nah, dalam pengertian seperti itu maka dapat dicapai tujuan yang tadi disampaikan Pak, bahwa ini meningkatkan produktivitas. Nah, masalahnya sekarang yang tadi pertanyaan Pak Agus itu, bagaimana sekarang jangan sampai agroforestry ini menjadi masalah gitu. Sementara kita ingin mendapatkan private goods dan public goods dari pemanfaatan hutan, kawasan hutan. Ini agroforestry tadi Pak, arahnya sebetulnya diarahkan kepada lahan-lahan kawasan hutan yang memang terbuka, yang kosong, gitu ya. Itu sepanjang tidak mengganggu fungsi atau manfaat daripada pengusahaan atau pemanfaatan hutan itu, why not gitu ya. Karena sebetulnya agroforestry ini pun dengan tambahan tanaman tadi, tanaman pangan, tanaman ya kebun-kebun campuran lah, kemudian obat-obatan, itu ada penelitian yang bisa meningkatkan karbon tanah sampai 20%. Nah, ini manfaat ini sebetulnya bisa mengurangi emisi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim juga gitu. Nah, tinggal sekarang yang dicegah adalah jangan sampai mengkonversi hutan alam yang ada atau hutan tanaman yang ada. Seperti kemarin banjir di Sumatera itu, kami juga menyarankan bahwa sawit bisa dikombinasikan dengan sistem agroforestry tanpa harus merusak hutan. Tapi kalau sudah mengonversi hutan alam, ini masalahnya. Itu yang menjadi tadi masalah ekstensifikasi, ekspansi ya. Ekspansi, pertanyaan jadi timbul, kenapa tidak intensifikasi? Padahal intensifikasi belum dilakukan, misalnya permasyahan sawit. Di tempatnya itu masih bisa dilakukan tanpa harus expand ke luar. Rehabilitasi lahan yang sudah ada, banyak areal kawasan yang memang masih ini tanah terbuka, itu di luar kawasan juga banyak. Kenapa bukan itu? Pertanyaan kan jadi seperti itu Pak. Juga diversifikasi. Apakah hanya sawit yang menghasilkan energi? Tentu sawit memang banyak manfaat ya. Kita tidak menyangkal itu. Cuma masalahnya di mana ini pengembangan itu harus dilakukan. Sehingga agroforestry pun kalau akan ditempatkan secara secara baik, dia harus ditempatkan pada kawasan-kawasan yang tadi. Jangan seperti peladang berpindah. Nanam di sini, pindah lagi, babat yang lain, kawasan tanaman-tanaman hutan pokok dan seterusnya. Pak Ari. Tujuan awalnya itu adalah kita mengembalikan fungsi-fungsi ekologis yang terutama akibat dari praktek ladang berpindah. Nah, tetapi perkembangan selanjutnya itu justru agroforestry ini menjadi sebuah model di mana seolah-olah kehutanan ini berkompromi dengan
sektor lain yang cenderung melakukan ekspansi, ya, sehingga dia mengorbankan kepentingan untuk memproduksi public goods, kan gitu. Ini saya membacanya seperti ini, gitu kan ya. Orang lain agresif nih, agresif melakukan ekspansi, sementara kehutanan ini yang menjaga public goods ini harus berkompromi, kan gitu. Nah, sampai titik mana, gitu kan? Ini ada batasnya loh. Kita yang namanya orang sabar pun ada batasnya, gitu kan? Nah, alam juga ada batasnya, Pak. Alam ini aneh dengan bencana segala macam. Itu sebenarnya dia sedang sakit. Ya, tetapi yang namanya alam, tumbuhan, binatang kan nggak bisa bicara, gitu kan? Maka harus ada yang merepresentasikan mereka. Harus ada wali amanahnya lah, gitu, yang bisa mengatakan, kamu udah cukup loh. Ini sudah sampai ambang yang tidak bisa ditoleransi lagi, gitu kan? Jadi kebijakan ekspansi itu harus dipikir ulang kembali lagi, Pak. Sekarang ini Indonesia itu bukan negara yang luas, ya, per kapita, ya. Begitu juga hutan kita itu 1 hektar itu secara nasional loh ya nih, walaupun ini angka ini tidak bisa kita pakai untuk diimplementasikan tapi sebagai gambaran saja. 1 hektar tutupan lahan itu harus bisa mendukung 2 orang. Bayangkan itu di Jawa Barat, betapa berat, gitu kan? Jadi ini batas ini kita tidak bisa kompromi terus menerus, atau bahkan kemudian menyodorkan konsep perhutanan sosial, gitu kan ya? Ya. Sementara ada kecenderungan bahwa proses konversi itu kan terjadi bertahap, dan kebijakan pemerintah itu mengakomodasi itu, bahwa hutan yang terdegradasi itu bisa dikonversi, kan gitu. Nah, tentu akan berbeda jika polosinya adalah hutan yang terdegradasi harus dihutankan kembali supaya fungsi public goods terjamin, karena ini amanat konstitusi, ya, bahwa negara atau itu berkewajiban, ya, karena setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan seimbang. Nah itu. Nah, kira-kira Pak meletakkan agroforestry dalam konteks hari ini, gitu. Ya. Setuju, bagus. Jadi saya juga sering kalau pas diskusi mengenai tata ruang, Ya. Di situ sudah jelas ada kawasan budidaya, kawasan lindung. Ya. Kawasan lindung itu apa? Tujuannya adalah melindungi kepentingan semua pihak. Fungsi ruang itu, kawasan lindung itu harus siapapun tidak boleh menawar, gitu ya, atau merubah. Ya. Karena itu kepentingan umum. Itu kepentingan umum. Ya. Siapapun, mulai dari presiden sampai rakyat kecil, tidak boleh merubah. Harus tunduk kepada kawasan lindung. Banyak kawasan lindung pelestarian alam, suaka alam, itu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, seterusnya, Taman Buru, ya. Kemudian tanaman yang melindungi, kawasan lindung yang melindungi daerah bawahnya, hutan lindung, resapan air dan seterusnya. Ya. Kawasan lindung perlindungan setempat, sempatan sungai, sempatan pantai, sempatan danau, ada. Kawasan lindung rawan bencana, banyak ini. Ya. Nah, ini kalau sudah ditetapkan dalam fungsi ruang di dalam rencana tata ruang, Jangan diubah-ubah. jangan dirubah-rubah, tidak boleh ditawar. Ya. Kalaupun terjadi, tadi saya sepakat Pak Agus mengatakan bahwa sudah hutan lindung terdegradasi, harus direhabilitasi lagi kembali hutan lindung. Bukan dipakai atau digunakan untuk kepentingan lain, mau food estate, food energy,
ketahanan energi kita tidak bisa. Ini harus karena fungsi semula dia itu kawasan lindung. Dia harus kembali ke hutan lindung. Ya. Bukan setelah terbabat kalau nanti pendapatnya seperti itu bisa jadi hutan lindung yang masih dibabat dulu baru digunakan Ya. untuk kepentingan lain. Saya kira ini nggak benar, Pak. Ya. Kembali agroforestry tadi, Pak. Saya belum jawab. Jadi ada peraturan Menteri LHK nomor 8 2021 sekarang sudah direvisi lagi ya tahun 2005 2003 sudah mengakomodir agroforestry ini untuk PPPH ya. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Ya. Misalnya untuk hutan tanaman. Ini bisa. Tetapi yang kurang diuraikan adalah standar-standar tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Seperti apa sih yang boleh untuk bisa terintegrasi dengan pemanfaatan hutan untuk hutan tanaman atau hutan tanaman rakyat dan atau bahkan untuk izin usaha memanfaatkan hutan kayu gitu ya, yang dulu APH namanya. Nah ini harusnya diatur sedemikian dan kemudian diberikan batasan-batasan, Pak. Tidak boleh mengkonversi atau tidak boleh menebang hutan dan seterusnya. Itu harus detail pengaturannya dalam peraturan Menteri LHK ini. Kalau hanya dibilang agroforestry, nanti tadi karena agroforestry itu bisa peladang perpindahan awal agroforestry juga. Iya. Dia merambah kemana-mana, bisa menebang pohon juga. Ya. Sehingga aturan dalam Permen LHK itu bisa dilakukan dengan konkret oleh para pengguna hutan, korporasi, masyarakat luas. Itu bisa tetap mempertahankan kepentingan private goods dan public goods dari hutan. Ya, dan saya kira sama, Pak. Karena agroforestry sendiri, tanaman pangan itu bisa mencegah erosi tanah. Kalau hutan tanaman di bawahnya kosong, Pak, di bawah tekan itu kosong, itu erosi juga. Ya, Tapi dengan agroforestry, dengan kombinasi tanaman pangan, tanaman ini, semak, obat-obatan dan sebagainya, ini malah bisa mencegah erosi, mencegah aliran permukaan, bisa meresapkan air ke dalam tanah. Yang penting lagi adalah menjaga recycling unsur hara dan itu menjaga kesuburan tanah itu. Ya. Ini yang sebetulnya diharapkan itu bisa dilakukan kombinasi antara tadi tanaman pangan dan tanaman tahunan hutan, sehingga yang tadi dikhawatirkan Pak Agus bahwa terjadi degradasi. Ya. Malah Jadi agroforestry jadi pintu masuk. lebih untuk konversi. Ya. Nah ini tidak. Walaupun agroforestry sendiri ya dengan perhutanan sosial itu adalah sudah melakukan konversi tapi bukan 100%. Ya, konversi sebagian kan gitu. Saya tidak tahu itu apakah harus nebang pohon ya. Perhutanan sosial itu saya kira kalau nebang pohon juga tidak bijaksana itu. Mestinya memanfaatkan ruang tumbuh yang ada di bawah tegaan dan tanpa harus mengganggu. Ini memang ada 3, Pak. Kembali Pak Ari, itu adalah desain dari policy. Ya. Tapi respon itu akan berbeda. Iya. Nah, kenapa respon bisa berbeda? Karena tidak ada policy safeguard-nya, Ya. gitu kan? Setuju. Jadi sekarang saya kira pemerintah itu setiap ada policy itu harus membuat policy safeguard-nya, gitu. Ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, yang kedua Pak Ari, kenapa konversi ini terus berjalan? Ya. Itu satu saya kira masih ada pandangan bahwa Indonesia ini luas, hutannya masih banyak, gitu kan? Padahal kenyataannya sudah tidak demikian saat ini, gitu. Yang kedua, nilai-nilai atau manfaat manfaat dari public goods ini tidak divaluasi. Ya, sementara di sisi private goods itu semua ada harganya. Nah, ketika membandingkan dua hal ini, orang nggak bisa paham, nggak bisa dipahami gitu. Jadi siapa yang berkurang, siapa yang pertama tidak bisa pahami. Makanya kalau ada orang kemudian merusak, mengkonversi, itu karena pertama adalah tidak bisa membandingkan itu. Jadi, nah
tentu ini sudah kita sadari. Nah, sehingga saya kira apapun ya, termasuk policy agroforestry itu juga harus bisa menghasilkan atau dilengkapi dengan indikator-indikator, gitu ya, indikator-indikator yang nanti bisa menjadi ukuran, gitu kan? Ya, karena pertumbuhan penduduk itu juga memerlukan pertumbuhan jasa lingkungan, gitu. Ini satu ruang yang kosong di dalam policy sekarang ini, gitu. Ya, setuju Pak. Jadi gini, hutan itu memang kalau dalam ekonomi lingkungan kita sebut sebagai common property resources. Yes. Dan itu public goods tadi itu yang mempunyai manfaat. Public goods itu kalau orang lain memanfaatkan itu, saya tidak bisa mencegah. Betul. Hutan itu memberikan produk goods and services gitu ya. Betul. Barang dan jasanya jasa lingkungan. Dan untuk semua orang. Semua orang. Terbukti bahwa kalau kita menikmati keindahan alam dan sebagainya itu, kita tidak bisa mencegah orang lain menikmati itu kan. Betul. Dan itu tidak pernah ada pasarnya, tidak dijual di pasar, sehingga orang tidak sadar bahwa yang dia nikmati itu sebetulnya adalah jasa dari hutan. Jasa dari hutan. Dan menghasilkan jasa yang baik, yang banyak untuk semua orang kerja kan, harus dikerjakan itu. Nah, ini yang sisi yang memang kadang-kadang dilupakan orang. Ya. Nah, hutan ya hutan, kayu saja hasilnya gitu. Enggak, tidak saling. Nah, karena itu Pak Agus, saya sepakat tadi safeguard itu harus diuraikan secara detail di sana, sehingga ada batasan-batasan yang membatasi siapa pengguna lahan, pengguna hutan itu untuk tidak melanggar itu. Nah, satu sisi yang lain tadi prioritas hutan itu harus ditingkatkan memang. Iya. Gitu. Mengapa seperti itu saya katakan begini? Di Eropa, di Amerika pun barangkali ya, dulu hutan alam juga kan pasti. Kemudian diganti hutan tanaman, Pak. Sekarang balik lagi kan? Bukan, maksud saya hutan tanamannya berhasil di sana, Pak. Di Indonesia kan setelah hutan alam, hutan tanaman, kalau nggak salah dulu saya punya data itu hanya sekitar 4 juta tanaman yang dari hutan tanaman itu. Dan itu jangka waktu sudah 60 tahun, Pak. Artinya perubahan dari hutan tanaman itu 45 tahun, Pak. belum terlalu berhasil, Pak. Ya, belum terlalu berhasil. Ya. Mengapa di Eropa, di Amerika itu sudah berhasil? Sama-sama dulu hutan alam. Ya. Jadi evolusinya memang seperti itu. Ya. Kita paham itu. Yang tadi dibilang tutupan hutan itu kan ada hutan alam, hutan tanaman. Ini sudah satu tantangan kita. Ya. Kalau orang hutan mengatakan bahwa ini harus dijawab ini. Hutan tanaman harus berhasil. Betul. Kalau hutan tanaman tidak berhasil, kenapa orang mengatakan bahwa prioritas hutan tidak ekivalen, ini lebih baik untuk yang lain kan gitu, Pak? Keberhasilan hutan tanaman ini Pak Hari mungkin tidak hanya bisa dilihat dari produktivitasnya saja. Kenapa tidak produktif? Kenapa ini ya? Banyak aspek. Saya kira termasuk mungkin kita diskusi di waktu yang lain itu adalah distorsi pasar. Ya, ini dalam hutan tanaman ini itu ada indikasi bahwa terjadi distorsi pasar. Ya, sehingga ini tidak berkembang, kan itu. Nah, tapi hal lain lagi Pak Hari, kenapa konversi itu banyak diminati? Ini salah satunya adalah karena rentenya besar, gitu kan? Jadi dari hutan alam ketika mau dijadikan hutan tanaman atau menjadi HGU, ya lahan ini nggak dihargai, Pak. Ya, orang terima gratis, Betul. gitu kan? Kemudian yang kedua adalah dampak dari perubahan ini. Ya, setuju. Ini orang tidak membiayai, kan gitu. Sehingga karena ini dari hutan diubah kan memproduksi kayu, ya. Jadi insentifnya besar. Yang pertama adalah perubahan nilai lahan,
Yang kedua adalah insentif dapat kayu gratis, kan gitu, kayu gratis gitu. Nah, ini juga satu policy yang harus dibenahi, gitu kan, agar apa? Agar rente konversi lahan ini tidak mengalir ya, dinikmati oleh perorangan. Sementara jasa publik ini, kehilangan jasa publik ini kan diderita oleh semua orang, gitu. Nah, sehingga mekanismenya apa? Barangkali perlu juga diperkenalkan mekanisme earmarking tax. Earmarking, ya. Iya kan? Alokasikan khusus untuk kembali ke hutan. Iya, karena ini ngerusak, gitu kan ya. Maka harus ada tax, ya, yang dikembalikan ke hutan. Rehabilitasi hutan. Ya. Nah, ini harus. Dulu sudah Pak Gus, sudah ada dana rehabilitasi dulu. Ya. Marking itu. Ya. Kembali harus 41 sudah mengatur itu. Cuman sayang praktiknya. Kedisiplinan paman. Saya ingin kembali ke Pak Agus, pertanyaan tadi belum saya jawab. Iya. Memang ada tantangan Pak, menghitung akurasi ya, menghitung produktivitas. Ya. Akurasi ini karena campuran tadi itu tidak mudah. Tanaman tahunan, tanaman selanya, tanaman semusim, tanaman setahun. Itu tantangannya adalah menghitung produktivitas itu sekarang jadi berapa? Dibandingkan berapa? Kalau hutan saja kan gampang. Ya. Satu, kedua. Tapi sebenarnya ilmu yang kasat mata Pak. Iya. Artinya kalau entah siapa, mungkin negara lah, menginvestasikan, ya kan, mengundang ahli-ahli lah. Bisa. Itu pasti akan keluar metodologinya. Itu pasti bisa. Ya. Yang susah adalah bagaimana memotret dari udara misalnya berapa luas ini ya. Kalau hanya terbuka saja bisa, tapi resolusinya harus tinggi itu. Ini agroforestry ini apa saja tanamannya dan seterusnya. Yang ketiga, mindsetnya Pak. Mindset adalah pengguna hutan ini, korporasi yang bergerak di bidang kehutanan, itu belum terbiasa dengan agroforestry ini. Sehingga memang perlu ada ini, bukan hanya kepada masyarakat petani, tetapi juga kepada korporasi ini harus diberikan ini. Di situ ada perlu pendekatan pembinaan mengenai bagaimana pemantauan kawasan. Yang kedua, bagaimana kelembagaannya. Kerjasama, kalau siapa yang melakukan biasanya masyarakat di luar kawasan hutan. Ini kan harus kolaborasi dengan yang punya korporasi. Nah, bagaimana ini proses kerjasama kolaborasinya. Yang ketiga, usahanya. Bagaimana bina usahanya. Saling tidak merugikan gitu maksudnya. Ini ada tiga, jadi tata kelola kawasannya, tata kelembagaannya, dan tata usahanya, tata kelola usahanya, sehingga masing-masing bisa berjalan seiring antara agroforestry dan pemegang izin usaha hutan tanaman dan seterusnya. Sebenarnya kan gini Pak Ari, saya membayangkan aja, taruhlah itu satu perusahaan HT, ya. Sekarang kan dia harus multifungsi, multi usaha hutan usaha kan. Ini kan perusahaan HT ini sebenarnya bisa membentuk anak-anak perusahaan, ya kan? Bisa. Jadi yang satu adalah produksi kayunya. Ini anaknya produksi apakah pon-pon gitu kan, atau produksi apa kan? Artinya secara dari segi manajemen itu bisa kan? Yang kembali tidak ada itu adalah kehadiran negara. Kehadiran negara untuk memastikan bahwa sistem itu dijalankan, ya kan? Nah, tentu pertama dia butuh instrumen untuk memonitor kinerja, ya kan? Ini ngukurnya, ngukurnya bagaimana? Alat ukurnya apa? Kan itu Pak. Sehingga yang kedua harus ada orangnya yang melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga, negara harus investasi untuk membangun sistem, sehingga apa yang sudah diatur itu bisa dijalankan gitu. Jadi jangan hanya berhenti mengatur
Bisa agroforestry itu dilepas, gitu kan, dilepas. gitu kan. Itu kan seolah kita berharap Ya, kita nasihatin, habis itu yakinlah gitu ya bisa kan, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. meskipun tidak harus sedetail seperti apa ya TPTI, Pak. Oh ya, TPTI itu sangat detail itu. kalau itu teknologi itu sebenarnya sebaiknya diserahkan kepada profesional. Betul. Jangan jadi peraturan, ya kan? Kalau peraturan orang nggak bisa manuver gitu kan. Begitu ada batu besar di situ, Susah ini bagaimana? enggak melanggar peraturan dulu kan gitu. Tapi itu harus diserahkan kepada profesional. Makanya dalam episode yang lalu Ya. kita bicara mengenai pemberdayaan profesi. Jadi kehutanan ini itu harus membangun atau menumbuhkan profesi, gitu kan? Karena profesi itulah yang dia akan punya otoritas di bidang teknologi, di bidang inovasi, manajemen tapak, itu dia gitu. Jadi jangan ini dipegang lagi oleh birokrasi kan? Ya. Sekarang ini kan otonomi otoritas pilihan teknologi itu juga ada di birokrasi. Padahal birokrasi nggak punya kemampuan untuk menjalankan itu. Saya kebetulan asesor juga. Asesor. Kita tenaga teknis di bidang hutan tanaman itu kita lakukan assessment. Nah, mereka. itu kan sebenarnya bisa diakui sebagai profesi kan? Pasti karena kami punya skema-skema untuk peningkatan kompetensi. Ini kompetensi ada 3. Pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap. Betul, sikap kerja itu. Betul. Ini 3 ini yang kita integritas gitu kan? Integritas segala macam. Kemudian komunikasi, kejujuran dan seterusnya. Nah, ini 3 ini yang kita nilai. Jadi ganis-ganis sudah ada di, saya kira peraturan Menteri LHK sudah banyak. Mau perencanaan hutanan, mau pembinaan hutan, mau pemberdayaan masyarakat, kita punya skema-skema itu. Iya. Berarti di tingkat bawah ya, tenaga teknis. Jadi kalau saya bercermin dari tata kelola kesehatan, Pak Hari ya, tata kelola kita kesehatan itu yang namanya profesi itu dibagi 2 utamanya, tenaga medis. Tenaga medis itu adalah dokter gigi. Kemudian tenaga kesehatan, perawat tindak. Tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itu mungkin kalau kita di kehutanan ya tenaga medis. Nah, jadi sebenarnya instrumen untuk menjadikan kehutanan itu sebagai profesi, diakui sebagai profesi, itu sudah ada untuk teknis kan? Tinggal dibangun organisasi profesinya, ya kan? Organisasi profesinya nanti akan menegakkan tadi Pak norma-normanya, gitu kan? Nah, tinggal sekarang yang di atas nih, kalau di kedokteran yang tenaga medis, yang kalau di kita ya mungkin rimbawan lah gitu ya. Nah, rimbawan ini bukan secara kehutanan, ini belum bisa dibilang dia sebagai profesi, ya. Karena baru knowledge, ya. Tapi harus ada tadi itu penambahan yang tadi selain kompetensi knowledge-nya kan gitu sih, ada skill-nya, attitude ini yang penting, mental attitude ini yang penting karena kalau attitude tidak baik, tidak ada integritas, aturan apapun itu lewat gitu kan, lewat. Jadi nah tentu ini problem lain Pak Hari. Apakah ini apakah kehutanan ini bisa menyelesaikan? Kalau mau memulai dari diri sendiri mestinya bisa. Kenapa? Saya selalu merujuk indeks persepsi korupsi 37. Ini menurut saya sangat rendah. Saya bilang itu angka mati, gitu kan? Karena dengan nilai 37 ini itu mencerminkan bahwa orang tidak taat aturan,
Kan gitu. Nah, organisasi profesi ini itu kan menjadi bisa menjadi instrumen ya yang juga bisa mendukung tugas pemerintah gitu kan ya untuk membangun orang-orang yang berintegritas, yang profesional. Itu idenya kan mesti ke sana. Jadi perubahan cara berpikir ini sangat penting, ini sangat penting gitu ya untuk era saat ini. Setuju. Ya. Nah, kembali ini Pak Hari, soal policy safeguard. Ya. Ini kan instrumen penting nih, policy safeguard. Ya, itu ya harus ada. Ya, di HTI, di HPH, di perhutanan sosial, ya, atau di wisata, gitu kan harus ada policy safeguard-nya. Nah, kita orang hutan punya keyakinan bahwa hutan itu punya fungsi hidrologi, ekologi, sosial, ekonomi, kan gitu kan ya? Lengkap. Ya, nah ini kan harus dibangun indikatornya. Ya, indikatornya ya tentu ini pekerjaan ilmiah, pekerjaan saintifik, dan kita yakin bisa. Ya, ahli-ahlinya ada. Ukuran-ukuran ini dibikin dulu, kan gitu. Nah, setelah itu baru akan keluar standarnya. Nah, standarnya apa tadi Pak? Model game teori tadi kan? Model game teori, teori amplop itu kan, ya kan? Ini standarnya begitu. Begitu ini kawasan lindung, ya kan? Maka bobot public good-nya harus tinggi. Ya. Ada amplop juga untuk ini Pak. Jadi ini persentase tanaman pertanian, di sini persentase tanaman kehutanan. Nah itu Di sini proxy-nya. juga amplop juga Pak. Iya, Kalau di tengah ini sama-sama banyaknya. betul. Tapi kalau semakin ke sini pertaniannya lebih banyak. Betul. Ke sini itu kehutanannya lebih banyak. Ini yang harus diatur. Ya. Untuk kondisi yang mana harus sama banyak. Betul. Untuk kondisi yang mana boleh ini yang lebih banyak. Itu diatur. Iya. Tapi saya setuju Pak, begini. Peraturan menteri kan di bawahnya PP Pak. PP di bawahnya undang-undang. Sekarang ada revisi undang-undang kehutanan. Oke. 4199. Revisi keempat ya. Mestinya dia cantumkan dulu di atas ini. Masukkan ke situ. Masukkan karena agroforestry itu belum ada bunyinya di sini. Iya. Masuk di dalam perhutanan sosial pendekatannya belum ada di sini. Iya. Nah, kalau ini bisa ditampung di sini, peraturan lebih bawahnya bisa lebih gampang menjabarkan ini. Ya, jadi di undang-undangnya. Undangnya sehingga nanti ada sanksi Pak. Kalau sanksi kan di undang-undang ya. Oh, iya. Undang-undang harus sanksinya apa. Nah, barang siapa yang tadi ladang berpindah seperti mana, itu bisa kena dia sanksi. Ya. Agroforestry tapi dia ternyata melanggar. Ya. Itu safeguard. Ya, safeguard-nya kan, berarti safeguard-nya itu ada indikator, ada normanya. Ya. Nah, kemudian yang barangkali kita juga harus dorong Pak Ari, ya, amplop tadi ya. Ya. Ini kan sekarang persaingannya ada di bawah nih, ya, berebut ke kanan atau berebut ke kiri, kan gitu kan. Padahal sekarang kan kita bisa dorong nih, ini amplopnya yang tadi bentuknya begini, bentuknya landscape gitu kan ya, bentuk amplopnya landscape. Ini kan bisa dibuat menjadi vertikal dan lebih besar. Bisa. Sehingga persaingannya adalah persaingan produktivitas ke atas gitu loh. Bukan mempersaingkan lahannya lagi, alokasi lahan gitu kan. Ini game teorinya kan ke sana. Nah, policy-nya itu juga harus mendorong ke sana. Ya, jangan konversi lahan sekian juta hektar untuk Itu apa gitu kan. ya ibarat ini Pak. Program pembangunan pertanian itu kan
Dulu ada pendekatan yang baik itu menteri yang lama Pak Menteri Alpandi masalah. Itu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi. Sekarang ini kecenderungan yang banyak ini apa? Ekstensifikasi gitu kan, yang paling gampang Paling gampang. dan rentenya besar. Artinya besar tadi. Itu diversifikasi pangan. Orang cenderung makan beras semua ini. Nah, ini nggak nampak ini Betul. perubahannya ini. Apalagi rehabilitasi. Cenderung kalau sudah jelek dibiarkan aja itu. Padahal itu adalah lahan-lahan yang bisa dipakai alternatif untuk pengembangan. Jadi sebelum ekstensifikasi, intensifikasi dulu. Iya. Ini ditingkatkan produktivitas luas lahan ini Ya. dengan panca usaha dulu kan ada Nah, untuk intensifikasi ini kan teknologi, Pak. teknologi. Nah, sekarang Teknologi. yang mengurus pengembangan teknologi ini kemana? Kan gitu kan. Saya ambil contoh Pak. Thailand itu pupuk ya salah satu yang pupuk Pak. Thailand ini sudah menggunakan yang disebut nanobio. Teknologi nanobio untuk pupuk tidak termasuk organik anorganik Pak ini. Bu hayati atau apa ya? Ini bisa meningkatkan produktivitas bukan main. Ya, Di lahan yang sama. betul. Kita dulu pernah diskusi dengan Kepala Badan Litbang Pertanian. Pada waktu itu Profesor Nanobio ini paparan di pertanian saya ikut Pak. Ya mohon maaf, waktu itu dijanjikan kalau di pertanian akan ada lagi 2015. Sudah akan ada pabrik itu, tidak ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang. Nggak ada. Thailand sudah pabriknya sudah berkembang. Padahal tujuannya ini Profesor Nanobio ini adalah dia mengatakan bahwa dia bukan untuk cari keuntungan, dia untuk menjawab David Ricardo. Oke. Jadi pertumbuhan penduduk yang Ya. eksponensial, Ya. pertumbuhan sumber daya yang ini, Ya. supaya manusia tetap bisa menggunakan lahan tanpa harus memperluas lahan. Ya. Itu hanya pisang yang tidak bisa itu. Semua cabai, tanaman apapun, saya sudah nyoba juga di tanaman nangka saya. Itu langkahnya bukan main. Saya bawa itu ke rumah, saya buktikan. Ini Bisa. Nah, bisa. makanya jadi Kan itu sebetulnya betul gini Pak Ari ya. Jadi kita sekarang polisinya jangan lagi gampang ekstensifikasi. gini ya. Tapi kita dorong ke atas, ya. Kita dorong ke atas. Jadi, nah ke atas itu apa? Teknologi. Karena yang bisa menggeser kurva itu adalah teknologi. Nah sekarang yang memproduksi teknologi ini kan hilang semuanya. Jadi Litbang sudah disatukan di itu kan dan kinerjanya mana? mana ada. Nggak ada kan? Ada. Sehingga saya kira kalau tadi revisi undang-undang Ya, kita minta ya, itu balikin lagi balik lagi. ya, karena itu instrumen penting Ya. untuk menggeser. Jadi bukan hanya itu Pak Zeus, yang saya dulu di Litbang juga, yang saya gelisahkan itu banyak pohon-pohon induk hutan di Orbentus, di Cikampek, banyak sekali itu. Sekarang nggak ada yang melihara itu. Iya, Pohon induk itu masa depan kehutanan. betul. Karena penelitinya ditarik ke semua bin. Ya jangankan itu Pak Ari, Ini siapa yang memelihara itu? saya dengan kawan-kawan itu kan menginisiasi pembangunan laboratorium, fasilitas ya, laboratorium mikrobiologi. Biologi ya. Kita koleksi ini se-Indonesia Mbak, mikrobiologi hutan. Ini kan masa depan. Sekarang nggak ada, hilang gitu. Kita kesempatan ini kita mobil Kita jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing sektor. kita jadi curhat. Karena dulu saja di sektor-sektor itu belum bisa menangani seluruh, apalagi sekarang ditarik ke desentralisasi ke BRIN. Ya, Siapa yang memikirkan nasib masa depan kehutanan? saya balik Ya Pak, ke diskusi awal Pak Ari. boleh. Ke lahan kritis ini Ya, itu terjadinya dari mana sih? ya. Maksudnya Proses kenapa bisa terjadi lahan kritis gitu ya? Selain memang secara alamiah gitu ya. Seperti di Gunung Kidul itu kan kars gitu. Itu kan secara alamiah. Tapi mestinya ada juga
sebenarnya yang dulu nggak kritis jadi kritis gitu. Ya, jadi gini, nah itu harus diawali dengan nih, penyebab degradasi itu apa? Gitu. Ada 3 besar. Pertama yang alamiah, itu iklim ya, itu alamiah. Meskipun sekarang ada modifikasi cuaca, Ya. alamiah iklim, curah hujan tinggi dan seterusnya. Yang ketiga, kondisi geomorfologi. Geomorfologi itu geologi, topografi, dan tanah. Ini semuanya peka terhadap erosi, Pak. Oke. Tanpa diapa-apain pun, kondisi dia di lahan miring, lahan pegunungan, perbukitan itu sudah akan Ya. tererosi, Pak. Ya. Erosi tanah ya. Yang ketiga, aktivitas manusia. Dari 2 alam, faktor alam, iklim dan geomorfologi. Geomorfologi. Ini ya insya Allah bisa diatasi, tetapi tidak maksimal lah. Ya, Karena manusia Tepat. mengikuti asal dalamnya. Aktivitas manusia ini yang bisa misalnya berjalan di lahan miring, lahan lereng dan sebagainya, dia akan merusak kentang di Wonosobo, Ya. akar wangi di Garut, dan banyak contoh. Nah, aktivitas manusia. Nah, kalau ini sudah bisa dikendalikan, maka tadi degradasi lahan itu bisa kalau secara alamiah memang terjadi seperti itu, yang kita tahu ada lahan seperti savana itu memang sudah terbuka, Pak ya, savana. Tetapi yang hutannya lahan bertutupan vegetasi alam, kemudian mengapa itu? Ya itu aktivitas manusia, Pak. Aktivitas manusia macam-macam, bisa disengaja, bisa tidak sengaja, bisa ilegal, bisa ilegal. Ya. Kalau legal tentu dengan peraturan ya, izin usaha, pemanfaatan itu kan lama-lama kan terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Maka dulu kita kita bagi dalam 5 ini, Pak. 1 sangat kritis, kemudian kritis, agak kritis, potensial kritis, dan terakhir tidak kritis. Ini 5 ini pembagian lahan kritis itu dulu. Nah, Ya. sebetulnya waktu itu yang mampu ditangani oleh pemerintah itu hanya sangat kritis dan kritis. Itu jumlahnya 27 juta hektar. Belum termasuk yang tadi agak kritis, potensial kritis. Ya. Potensial kritis itu sebentar saja perilaku manusia dia kritis. Nah, 2 ini 27 sekarang tahun zamannya Menteri Bu Siti itu turun menjadi 14 juta hektar. Nah ini Pak Ari, untuk memulihkan lahan kritis ini mandatnya ada di siapa? Nah, jadi begini, kalau seperti yang kita tahu sejak dulu Impres Revitalisasi Penghijauan, Pak, kita 7677 ya, itu ada 7 kementerian terlibat di situ. Nah, karena itu ada lahan di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan. Ya. Kementerian Kehutanan tidak bermain di kawasan hutan saja, lapangan bermainnya, tapi di luar kawasan, karena pengelolaan daya lahan sungai itu mencakup 2 kepentingan ini, kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Ya. Jadi lahan kritis pun menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan. Dalam arti Pemulihan ya. pemulihannya, kemudian rehabilitasinya, kemudian tetapi setelah ada Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air nomor 37 tahun 2015, semua pengguna lahan, pemilik lahan, penyakap lahan, penyewa lahan bertanggung jawab terhadap lahan yang digunakan itu untuk melakukan konservasi tanah dan air. Oke. Pemerintah itu hanya bertanggung jawab memfasilitasi, tetapi melakukan rehabilitasi lahan kritis itu pada tadi pengguna, pemilik, penyewa itu mereka bertanggung jawab itu. Kecuali lahan yang memang di bawah konsesi pemerintah ya. Misalnya kawasan kelestarian alam, konservasi kelestarian alam dan sumber alam itu pemerintah. Nah, ini menarik, Pak. Ketika seseorang dikasih tanggung jawab, dia kan harus paham yang harus saya pertanggungjawabkan itu apa. Betul. Ya kan, ukurannya apa. Kan itu kan. Dan siapa yang menilai. Nah, ini instrumen ini ada apa enggak? PP-nya sudah dibuat zaman kami dulu, sampai sekarang sudah 6-7 tahun belum keluar. Jadi Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air itu memandatkan ada 12 PP, Pak, sebetulnya. Oh ya. Kita sudah membahas itu dengan cekmen dan sebenarnya sepakat 1 PP. 1 PP ini ya sampai sekarang
belum keluar. Itu peraturan pelaksanaan untuk bagaimana. Tetapi sebetulnya dengan undang-undang itu pun sudah bisa berlaku, Pak. Kewajiban itu kan sudah melekat, Pak. Iya, Cuma di undang sudah dia, cuma bagaimana kemudian tadi kalau mengukurnya ya tentu belum. iya kan? Karena ini peraturan menteri nanti. Betul. Nah, PP-nya saja sekarang belum keluar. Ya. Kesempatan ini juga kita mengepil teman-teman di Kementerian Kehutanan untuk segera menghasilkan udah 6-7 tahun ini. Ya, ya. Ya kita ikut nyusun bagaimana perencanaannya, bagaimana implementasi dan seluruh pengawasannya. Kan dari situ, Pak. Ya undang-undang itu kan normanya kan. Normanya, ya. Norma itu kan nggak bisa orang diminta kamu jadi orang baik ya gitu. Ya, ya. Tapi yang sudah dilakukan sudah ada, Pak. Jadi itu das-das sudah diklasifikasikan. Das yang dapat dipulihkan sudah diklasifikasikan ini. Seluruh Indonesia sudah klasifikasikan dan das yang dipulihkan. Itu berapa das itu sudah ada. Nah ini tinggal ke dalamnya lagi. Tadi line kritis itu Ya. diapain untuk setiap das itu. Betul. Nah sekarang kan oke, normanya sudah ada. Ya. Walaupun itu adalah tanggung jawab setiap pemilik. Ya. Tapi negara itu kan juga bisa punya peran, ya. Persis. Ya, supaya apa yang menjadi tanggung jawab setiap pemilik itu bisa dijalankan kan. Ini kan harus ada peran yang dilakukan oleh negara. Harus enggak. Tanpa itu ya tidak bisa jalan, Pak. Iya, jadi jangan kembali lagi, Pak, seolah tugas negara atau pemerintah itu selesai setelah bikin SK. Ya. Ini Nah, itu ini harus di apa namanya gejala umum. Ya kalau sudah selesai pekerjaan, Pak. jadi kerja itu baru awal, baru mulai kan, baru mulai. Setelah itu apa, kan? Untuk memastikan apa yang ada dalam aturan, dalam keputusan itu bisa dijalankan. Pak Ari, Ya. Wah, kita diskusinya kemana-mana. dan saya kira cukup menarik, ini cukup tim panjang gitu ya. Tapi saya ingin menekankan aja bahwa konstelasi sehari ini dengan tahun 7 bulan itu sudah berbeda. Ya, penduduk sudah banyak, lahannya tinggal sedikit, ya kan? Maka jangan lagi bersaing untuk memperebutkan lahan, ya. Mungkin ini kita jangan-jangan sudah pada batas bawahnya. Bencana-bencana itu saya kira itu sinyal warning, ya, sinyal dari alam gitu ya, karena alam nggak bisa bicara, maka yang dia lakukan ada bereaksi, ya, seperti orang bisu gitu ya. Orang bisu diganggu nggak bisa bicara, ya lawan kan gitu kan. Itu yang terjadi sekarang. Itu harus mengubah cara berpikir kita. Termasuk ini, Pak, kegiatan pertanian, ya kehutanan juga. Mestinya sekarang diarahkan untuk tidak land based activity. Ya. Yang non land based activity itu ada. Hidroponik tidak perlu lahan itu. Betul. Jadi bisa tumbuh juga. Kita ini negara laut. Negara laut, ya kan? Negara laut. Laut juga sumber pangan, sumber energi, ya, segala macam. bisa. Sudah harus bergeser ke sana. Kemudian di Kalimantan, di Sumatera ada sungai-sungai besar, Ya. ya kan? Itu kan juga bisa sumber pangan juga. Ya, gitu. Jadi ketika ada ketahanan pangan, itu tidak diterjemahkan dengan mengkonversi istilah hutan, itu kan gitu, Pak. Karena itu kuncinya. Ya, dan sebenarnya hutan itu kan lumbung pangan. Ya. Nah, kembali lagi dari sisi kehutanan sendiri, bagaimana mengekspresikan hutan sebagai lumbung pangan ini tanpa mengkonversi, ya, Maka fungsi. karena secara alamiah hutan ini sebenarnya banyak pangan. Ini itu. Kenapa tidak dikembangkan pangan-pangan kehutanan, ya, sehingga nanti bukan lagi agroforestry ini, Pak. Betul. Ya, tapi food and energy forestry. Ya. Kan gitu kan.
Bagus kalau bisa Betul. berjalan beriringan. Bagus. Betul, jadi pangan-pangan hutan, energi-energi hutan, ya itu yang kemudian dibangun gitu kan. Kalau saya khawatir karena agroforestry itu kan kecenderungannya yang namanya alih fungsi, itu kan tahapannya begitu, ya dari hutan yang bagus terdegradasi, agroforestry, nah habis itu nanti hilang dah. Entah kemana. Pak Hari, saya kira bincang-bincang kita sudah cukup dalam, cukup banyak, dan lagi-lagi waktu yang membatasi. Tapi sebagai pengamat Pak Hari mungkin ada pesan ya untuk pemirsa kita. Ya, baik. Jadi program pemerintah yang dikenal sebagai untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi itu bisa dilaksanakan tanpa harus merugikan fungsi kawasan hutan, apalagi mengkonversi hutan alam. Itu hal yang sangat seharusnya dicegah gitu. Ada tadi seperti disampaikan bahwa hutan ini memang kawasan negara. Dia berfungsi sebagai bukan hanya private goods tapi lebih banyak public goods-nya. Yang merupakan common property resources, ya, sumber daya milik umum, di mana melekat di situ terutama jasa lingkungan. Dan kalau terjadi kolaps jasa lingkungan itu, apa yang terjadi di Sumatera kemarin, bencana hidrometeorologi akan membuktikan itu. Bukan sekarang, mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu yang akan datang. Nah, kami berharap seperti itu sehingga konsep agroforestry yang untuk sebagai pendekatan untuk ketahanan pangan, ketahanan energi itu bisa diterapkan tanpa harus merusak fungsi hutan yang sebaik-baiknya. Nah, kalau ini bisa jalan, kenapa tidak? Gitu ya. Ini persoalan bagaimana tata kelola yang baik dan persoalan penerapan teknologi yang sesuai dengan masyarakat di setempat. Jadi tugas kita semuanya termasuk pemerintah adalah bagaimana mengamankan dan bagaimana mengawal program ini sehingga semuanya bisa tercapai tanpa harus terjadi kerugian perusakan sumber daya alam yang merupakan bukan itu merupakan titipan anak cucu gitu ya. Gitu. Sumber daya alam ini titipan anak cucu. Bisa dihabiskan sekarang, tetapi anak cucu kita bagaimana ke depan? Nah, jadi itu saya kira Pak Agus, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Hari. Pemirsa, kita sampai pada penghujung bincang-bincang kita mengenai agroforestry. Tapi ada beberapa catatan penting. Satu adalah konstelasi atau konteks yang kita hadapi sekarang sudah berbeda, di mana lahan di Indonesia ini bukan menjadi barang mewah. Lahan sudah langka. Kemudian seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, maka kebutuhan untuk meningkatkan layanan jasa lingkungan juga akan meningkat. Ya, jadi harus ada keseimbangan antara meningkatkan produksi barang private atau barang komersial dengan kebutuhan jasa lingkungan. Karena jasa lingkungan ini adalah melayani hajat hidup orang banyak. Nah, ketika jasa lingkungan ini terdegradasi, itu bisa kolaps gitu kan. Ini harus letak hati-hatinya adalah di sini. Nah, kembali sekarang coba mulai dikurangi atau hentikan konversi lahan. Ya. Fokus kepada peningkatan produktivitas itu. Jangan sampai batas toleransi alam itu terlampaui, karena itu akan menyebabkan bencana, gitu kan.
Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.